Kabupaten Deli Serdang mengadakan sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama. Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 di Aula Kantor Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam. Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama yang mengikuti acara tersebut terdiri dari pengurus gereja dan masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Turut dalam kegiatan tersebut, Kades Pasar Melintang, David Sagala, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sentris Sinaga. Apa latar belakang kegiatan dan apa yang diharapkan dari kegiatan ini? Kita berharap di Deli Serdang ini, terutama di Desa Pasar Melintang, visi misi Bupati Deli Serdang yang maju, sejahtera, religius dan rukun dalam kebinekaan. Dan ini salah satu hal yang penting di Deli Serdang ini, ketika Deli Serdang ini maju, Deli Serdang sejahtera, tanpa adanya kerukunan, maka nilai itu tidak akan berharga. Oleh karenanya, kita bersama FKUB Deli Serdang, seluruhnya, saya Mujahidin bersama Pak Jaya Sejabat, ada Pak Dr. Khairuddin Siregar, hari ini Pak Waluyo, ada Pak Jaya Sejabat, ada Pak Siman Junta, ada Pak Julkan lain, ya ingin menyampaikan itu kepada masyarakat luas supaya Deli Serdang ini akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kami begitu Bapak, dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga juga virus corona segera berlalu dari Indonesia, khususnya dari Deli Serdang dan Desa Pasar Melintang. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam kerukunan. Salam. Penemuan tulang belulang manusia dalam lubang kecil di Jepang. Tulang belulang ditemukan di dalam lubang-lubang kecil di lokasi konstruksi untuk stasiun kereta di Osaka. Tulang manusia ini ditemukan di kuburan yang disebut Makam Umeda, diperkirakan berasal dari zaman Edo akhir dan awal era Meiji, sekitar tahun 1868. Kuburan berisi tulang orang di kuburan bulat kecil terlihat di situs penggalian yang disebut Makam Umeda, di lokasi konstruksi untuk stasiun kereta, di Osaka, Jepang Barat dalam foto selebaran yang tidak bertanggal yang dirilis pada 2020. Makam Umeda yang terletak di Osaka tersebut berasal dari zaman Edo akhir dan awal era Meiji, sekitar tahun 1868. Para arkeolog menemukan sisa-sisa manusia yang berjumlah sekitar 1.500 tulang dan sisa-sisa hewan seperti babi, kuda dan tulang kucing. Penggalian Makam Umeda juga menemukan berbagai potongan tembikar, ubin, koin, manik-manik dan beberapa benda lainnya. Seorang pria warga Blora yang tenggelam di Bengawan Solo akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas gabungan. Korban bernama Wahyudi, 40, warga Kandang Doro RT 05, 10 Kecamatan Cepu, Blora, ditemukan sekitar pukul 7.10 waktu Indonesia bagian Barat, dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Basarnas Semarang Nur Yahya menjelaskan, korban pertama kali dilaporkan tenggelam pada Rabu sore berdasarkan kesaksian rekan korban. Nur Yahya mengatakan, korban mandi di Sungai Bengawan Solo sendirian, setelah selesai mandi korban hendak pulang dengan cara berenang menyeberangi sungai selebar 100 meter dengan kedalaman 8-10 meter. Operasi pencarian tim Basarnas gabungan dengan metode penyisiran dengan menggunakan perahu karet, korban berhasil ditemukan ke arah utara jarak dari tempat kejadian kurang lebih 50 meter dalam kondisi mengambang. Setelah selesai evakuasi selanjutnya korban dibawa ke rumah duka. Ledakan bengkel las terjadi di Binjai. Ledakan itu menewaskan 4 orang dan menyebabkan 9 orang lainnya luka berat. Data korban yang meninggal dunia 4 orang meninggal di tempat dan 9 orang mengalami luka berat sudah dilarikan ke rumah sakit, kata Kapolres Binjai AKBP Romadoni Sutarjo saat dimintai konfirmasi, Kamis, tanggal 27 Agustus tahun 2020. Dia juga menjelaskan kronologi ledakan bengkel las yang terletak di Jalan T. Amir Hamzah, Hamparan Perak.
Dia mengatakan ledakan itu terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi yang diperoleh ledakan berasal dari tabung gas LPG dan tabung gas oksigen sehingga menghancurkan bangunan bengkel Saudara Suryono. Serpihan ledakan dari tabung gas itu membuat sejumlah orang terluka dan merusak mobil yang melintas. Setidaknya, ada 2 mobil dan 1 motor yang mengalami kerusakan hingga 70% akibat ledakan itu. Serpihan dari besi ledakan tabung gas LPG dan tabung gas angin mencederai korban serta merusak mobil yang melintas di lokasi ledakan. Polisi pun telah berada di lokasi untuk melakukan olah TKP. Romadoni belum menjelaskan detail mengapa tabung gas di lokasi tersebut bisa meledak.